sama seperti saya, S2 murni ya, BK Umum, Bimbingan dan Konseling. Dan beliau saat ini ditugaskan di UIN Raden Intan Lampung. Benar ya, UIN Raden Intan Lampung. Dosen PNS di sana juga. Ini sebagai salah satu bentuk kegiatan kolaborasi antar universitas Yayan Pontianak dengan UIN Raden Intan Lampung. Salah satunya kolaborasi dosen tamu. Oke, untuk teman-teman yang belum buka kamera, masih saya tunggu. Ini saya sudah mulai record. Waktu sudah menunjukkan jam 8 lewat 1 menit. Saya rasa seharusnya sudah siap ya untuk perkuliahan, untuk dimulai. Saya buka perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu an yakum mujanatul lati rustumuha bima kuntum ta'malun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan pertemuan ke-9 dengan tema mata kuliahnya pendekatan penelitian kualitatif. Ada 3 jenis penelitian yang akan dibahas, fenomenologi, kemudian coba saya terlupa. Fenomenologi, kemudian naratif, dan etnografi. Mungkin lebih lanjut, kita hari ini sudah kedatangan dosen tamu kita, Ibu Tika Febriani MPD dari UIN Raden Intan Lampung. Untuk memulai perkuliahan, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya mari untuk mempersingkat waktu dipersilakan kepada Ibu Tika Febriani menyampaikan materinya. Nanti di sesi akhir kita akan ada diskusi. Oke, terima kasih Bu Bella. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Bella, kalau misalnya kita berdua itu merupakan teman satu kelas dulu waktu kuliah di UNJ, di S2 Bimbingan dan Konseling ya. Dan hari ini kita akan membahas temanya tentang penelitian kualitatif, ada naratif, kemudian juga ada etnografi, dan juga ada fenomenologi. Oke, saya share screen terlebih dahulu ya. Laptop saya ini agak kepenuhan, jadi kalau mulai diklik-klik itu harus menunggu dengan sabar gitu ya. Ya, begitulah kehidupan ini. Apa-apa penuh dengan materi perkuliahan, yang penting bukan dengan penuh kenangan-kenangan yang nggak penting. Seileh, pagi-pagi udah berpetuah. Oke, 3 penelitian kualitatif yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan penelitian kualitatif ini kita akan berhubungan dengan makna-makna. Jadi bagaimana kita mengungkap sebuah cerita, sebuah fenomena yang terjadi, sebuah peristiwa yang terjadi, dan kita akan mencari makna dari semua hal tersebut. Gitu. Dan para ahli dari abad ke-19 dan abad ke-20 itu juga masih memperdebatkan istilah makna itu sendiri. Gitu. Ada biaskah dalam mencari makna atau ada perspektif yang terlalu subjektifkah terkait dengan makna gitu. Tapi pada dasarnya penelitian kualitatif kita ingin mengungkap sebuah makna dari sebuah cerita, fenomena yang terjadi dan peristiwa yang terjadi. Gitu ya penelitian kualitatif. Oke, selanjutnya. Yang pertama yaitu penelitian naratif. Nah, penelitian naratif ini berasal dari kata menceritakan, kemudian juga mengatakan secara detail dan secara rinci, gitu ya. Dan penelitian naratif ini ingin mendeskripsikan kehidupan individu, kemudian mengumpulkan cerita-ceritanya,
terkait dengan individu yang ingin kita teliti. Nah, biasanya penelitian naratif ini fokus penelitiannya terhadap satu orang gitu. Dan kita ingin mendapatkan data dari mengumpulkan cerita, kemudian laporan pengalaman individu tersebut, kemudian mendiskusikan makna dari pengalaman-pengalaman tersebut untuk individu tersebut. Nah, secara ringkasnya kita akan tonton dulu video naratif, nanti setelah video penelitian naratif saya akan menjelaskan kembali terkait dengan penelitian naratif. Jadi setiap chapter itu ada videonya biar ringkas gitu ya. Jadi saya nggak terlalu banyak berbicara. Puasa ya kan? Bener nggak? Puasa nggak kalian semua? Puasa. Puasa ya. Alhamdulillah. Udah ada pecah berapa? Belum ada, Miss. Belum ada ya. Bagus. Oke, sebentar. Biasa ya laptop saya mah. Kalian angkatan berapa? Kalau boleh tahu. Gangguan lampu. 2021. 2021 ya? Berarti Iya. sekitar 4. suaranya belum terdengar ya? Kedengaran nggak suaranya? Narrative research is an Terdengar. approach to qualitative study that relies on Dikasih ini kali apa? Ya, Subtitle ya. yang Indonesian. Ya. Siapa? Ini laptop udah dari tahun ya begitulah ya. Ini seharusnya ditambah lagi ininya ya, SSD-nya ya. Atau Cuman ganti laptop baru. nah, itu dia. Nggak apa-apa, ada masanya. Nanti kalau pemerintah sudah membagikan laptop gratis sama kita ya kan? Oke, Mantap. kita saksikan bersama dulu penelitian naratif itu seperti apa ya. what is narrative research. Narrative research is an approach to the qualitative study that relies on storytelling where chronologically related events and actions are taken into account. Narrative researchers focus on the individual stories and experiences. Some of the examples of narrative research can be history, biography, autobiography, personal narratives. Recently, narrative research has been used in educational practices, especially in exploring experiences of teachers and student lives. In fact, there is a need to discover and understand teachers' stories regarding integration of social media into their way of teaching and their students' learning outside the classroom wall. For example, a narrative research can help you understand teachers' and students' reflections during the process of adapting digital technology to listening to their life story. Data for a narrative analysis can be collected through different forms like document, field note, journal report, interview transcript, one's own or others' observations, storytelling, photographs, letters, emails, autobiographical writing, diaries, family, friends, colleagues, stories, memory boxes, video and audio recording, and of course, facts. In order to conduct narrative research, you will need to find more than one participant. Participants may talk about their experiences that they had in the past, present, or future. The collected information usually is based on personal or social experiences and arranged chronologically. Narrative research can be analyzed in different ways, but in general, it follows the steps of qualitative analysis. To begin, you will have to put together the story. Read through your collection and highlight these pattern categories. Ask yourself questions: what you believe, what you doubt, what touches you, and then add your responses to the story. After that, you can analyze the explicit content, the discourse,
and the context of each story, focusing on insights and understandings. Also, consider the latent content that lies unsaid between the lines. Compare and contrast stories with similarities and differences in content, style, and interpretation. Consider the effects of background variables such as place, gender, age, personal, social, historical, geographical aspects. And finally, identify stories or content that illustrate your themes, insights, and understanding. In a nutshell, the main steps are collecting spoken and written text that can be used to analyze the research, analyzing the content of the narratives by asking yourself what they are about, what was told, why, when, where, and by whom. Coding narratives according to emerging themes, content, and category. So, why is narrative research valuable for teachers? By sharing teachers and learner stories, teachers can reflect on their own practice, obtain an understanding of their own knowledge and action. Therefore, make any necessary changes. Reflecting on the stories allows to hear learners' opinions, to see the whole picture, what is behind their and others' educational experiences. One of the most important benefits of narrative research is that it offers researchers the opportunity to present the complexity of teaching and learning, not only to teachers, but also to the public. So it is a valuable educational research tool. Researchers should know that validity and relevance are considered complex judgments. So there is a list of questions that need to be addressed in order to assess the study's relevance and be sure that the research has been conducted ethically. It is true, narrative research is popular and engaging, but it is also difficult. Narrative data can easily be overwhelming, including endless interpretations. So researchers should ask themselves questions before they decide to conduct narrative research. Oke. Dari video ini ada nggak yang mau share apa yang sudah didapat dari penjelasan video naratif research tadi? Pengertian naratif. Thank you for coming on. Will you have a general information? Ayo teman-teman, ada yang mau menjelaskan nggak kira-kira pengertian dari pendekatan naratif tadi apa yang sudah dijelaskan dari video? Pendekatannya apa, terus kemudian teknik pengumpulan data yang bisa digunakan dari mana saja gitu ya, dokumen-dokumen data yang bisa digunakan sebagai alat nanti ketika kita ingin menganalisis data, kemudian apa saja yang harus diperhatikan oleh peneliti naratif, tadi di video sudah dijelaskan. Ayo, ada yang ingin menjelaskan secara singkat, atau apa saja yang sudah kalian pahami deh dari video tersebut? Ada? Udah nggak usah malu-malu, Mistika mah nggak bakal makan kalian, kan puasa kita. Ayo, ada yang mau menjelaskan tadi dari video? What you get from the video? Ayo, apa yang sudah kalian dapat? Puasa ya? Jadinya pada lemes ya? Ayo, ada yang mau coba? Tadi dari video apa yang sudah didapat? Gak usah malu-malu, keluarkan suara-suara merdunya. Milda mau nyoba jelasin? Hah? Bisa malu-malu, nanti kalau salah benerin kok. Apa aja yang berhasil kalian pahami? Nggak perlu semua, tapi yang kalian pahami dari video singkat tadi apa, boleh sharing. Jadi kalau ada, kita lagi brainstorming, kalau ada yang memang bingung, bisa langsung disebarkan, dijelasin lebih lanjut. Silakan. Siapa yang mau coba? Kayaknya nggak perlu ditunjuk, langsung aja buka mic-nya, lalu yang bisa saya pahami dari video tadi apa gitu. Ayo. Ada?
Siapa yang mau coba? Yang kalian pahami apa dari video tadi? Tidak harus general semua, yang kalian pahami saja. Tiwi, Oke, silakan Tiwi. peristiwa secara yang dimana penelitian naratif ini menggambarkan kehidupan individu dan mengumpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang dan menuliskannya secara pengalaman individu. Iya. Good. Ada lagi? Cukup? Oke. Bagus sekali, Tiwi. Kalau misalnya tadi Tiwi bilang penelitian naratif itu nantinya ingin mengungkap sebuah cerita dari perjalanan kehidupan individu. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Tiwi? Oke, kita lanjut lagi ya. Penelitian naratif. Kalau kalian lihat penelitian naratif itu nanti misalnya lihat di buku-buku gitu kan agak susah ya, penelitian naratif itu apa gitu. Kalian bisa cari penelitian biografi atau autobiografi. Nanti kalian bisa baca materinya di situ. Nah, selanjutnya tadi definisi naratif sudah, kemudian kita membahas lebih dalam. Kapan sih penelitian naratif ini dilakukan? Nah, penelitian naratif ini dilakukan ketika kita ingin meneliti dan juga ingin menunjukkan sebuah cerita atau pengalaman seseorang dan kita ingin melaporkan cerita tersebut, gitu ya. Dan penelitian naratif ini merupakan bentuk dasar dari penelitian kualitatif dengan hubungannya yang erat dengan literatur, kemudian menyediakan sebuah pendekatan kualitatif di mana kita bisa menulis dalam bentuk sastra persuasif. Jadi kalau kalian lihat buku-buku biografi, autobiografi, itu semua awal mulanya atau misalnya teknik pengumpulan datanya itu menggunakan penelitian kualitatif. Kalau kalian lihat buku sejarahnya Pak Presiden kita dulu, misalnya Pak Presiden Soeharto, Soekarno gitu ya, itu semua menggunakan dasar-dasar penelitian kualitatif, yaitu penelitian naratif. Nah, selanjutnya kenapa tadi dibilang bahwasannya penelitian naratif ini hubungannya sangat erat sekali dengan literatur, sehingga nanti kita ingin menghasilkan sebuah bacaan yang bisa memiliki makna yang bisa dipahami oleh pembaca. Dan penelitian kualitatif, penelitian jenis kualitatif apapun itu selalu syarat atau erat kaitannya dengan literatur review. Jadi harus banyak buku yang sudah dibaca oleh peneliti. Jadi jangan dikira saya mau penelitian kualitatif aja deh karena mudah gitu kan, mengarang bebas. Enggak, justru malah penelitian kualitatif itu menuntut penelitinya membaca banyak buku. Syarat minimalnya berapa? 30 buku sumber, 30 artikel penelitian. Jadi banyak kan, itu baru minimum loh, belum maksimumnya. 30 buku, 30 artikel penelitian itu baru minimumnya deh. Sehingga memang karena nanti kita ingin mencari makna, menceritakan kembali, sehingga peneliti dituntut memiliki vocabulary yang banyak, sehingga bisa mendeskripsikan suatu makna itu bisa dipahami oleh orang lain dan tidak mengalami makna ganda. Dan selanjutnya nih si Reisman juga menjelaskan bahwasanya penelitian naratif ini mencangkup semua pengetahuan manusia, sehingga penelitian ini bukan pemilihan dari bidang studi tertentu. Jadi semua bidang studi itu pasti ada yang namanya penelitian naratifnya terkait dengan ilmu-ilmu bidang sosial, antropologi, sosiologi, terus juga di bidang pendidikan, sastra, sejarah gitu kan. Jadi tidak perlu mengklaim, oh ini punya bidang ini, punya bidang itu, enggak. Tapi terkait dengan ilmu sosial, pasti ada nanti yang namanya penelitian naratifnya. Nah, kemudian juga penelitian naratif ini ingin melihat bagaimana gambaran dari potret dari individu, kemudian mendokumentasikan dalam bentuk suara bisa, dalam bentuk video bisa, dan sebagainya.
Dan ini pasti terkait karena ini bidang sosial, maka nanti terkait dengan konteks sosial dan juga konteks budaya, gitu ya. Nah, selanjutnya ada berbagai tipe desain penelitian naratif. Jadi nanti kalian bisa pilih mau bentuk desain penelitian naratifnya seperti apa. Mau bentuk laporan pribadi kah, mau bentuk autobiografi kah, biografi, atau mungkin apapun itu nanti terserah kalian. Nanti ada tipe-tipe jenis desain penelitian naratif, kalian maunya yang bagaimana. Nah, selanjutnya kita harus melihat juga nih penulis dan perekam cerita. Nah, sebagai peneliti nanti kalian harus menentukan terlebih dahulu siapa sih yang akan menulis dan merekam cerita, karena ini merupakan sebuah dasar berbeda dalam penelitian naratif. Kalau misalnya penelitian fenomenologi, etnografi, atau kualitatif deskriptif, itu kan tidak ada tuh ya siapa yang akan menulis cerita, kemudian siapa yang akan mendokumentasikannya. Tapi kalau di penelitian naratif, itu harus ditentukan, karena ini merupakan dasar dari sebuah desain naratif. Selanjutnya, harus disadari bahwa sebuah biografi itu merupakan bentuk dari penelitian naratif yang peneliti tulis dan rekam mengenai pengalaman dari kehidupan orang lain. Nah, biasanya peneliti mengkonstruksi biografi dari rekaman atau arsip. Sehingga memang penting ketika melakukan pengumpulan data, peneliti harus mengarsipkannya dan mendokumentasikannya dengan baik. Sehingga tidak ada data yang miss atau ada part yang hilang gitu ya. Sehingga memang secara menyeluruh kita bisa mendapatkan data yang dibutuhkan. Nah, peneliti terkadang menggunakan sumber informasi lain. Jadi kita bisa menggunakan wawancara, foto, terus kemudian dokumentasi, angket, dan sebagainya. Dan dalam sebuah autobiografi, individu yang menjadi subjek dari penelitian itu bisa menulis catatannya sendiri. Walaupun bukan merupakan sebuah pendekatan yang populer, jadi peneliti bisa menemukan laporan-laporan dari catatan-catatan tersebut. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh tipe dari bentuk penelitian naratif. Maka tadi saya bilang kalian mau bentuk penelitian naratifnya seperti apa? Pengen menghasilkan autobiografi kah, biografi, penulisan kehidupan, narasi, wawancara naratif, dan apapun terserah kalian ya. Dokumentasi pribadi, sejarah lisan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada lagi yang harus diperhatikan dalam penelitian naratif. Kemudian seberapa banyak sih pengalaman atau part yang akan disajikan di dalam penelitian naratif kalian. Nah, peneliti kalian nanti ketika melakukan penelitian naratif, kalian harus menentukan kalian akan membuat narasinya atau naratifnya itu sepanjang apa, sebanyak episode apa, serentang dia hidup dari lahir sampai akhir hayat kah, atau hanya sebagian saja, atau hanya fokus pada satu episode kejadian dalam kehidupannya saja, atau mungkin hanya pada peristiwa-peristiwa tertentu saja yang dia alami. Nah, itu nanti kalian tentukan seberapa rentang periode penyajian yang ingin kalian ceritakan. Selanjutnya yang harus diperhatikan lagi ketika melakukan penelitian naratif, siapa sih yang memberikan cerita? Kalau misalnya settingnya di sekolah, berarti nanti kalian cek, oh guru kah yang akan memberikan informasi, siswa, administrator, anggota dewan sekolah, atau penjaga sekolah, terus juga mungkin penjaga kantin misalnya, atau staf-staf lainnya. Jadi siapa saja yang memberikan informasi terkait dengan cerita yang akan diberikan, nanti kalian bisa tentukan kira-kira siapa saja orang-orangnya. Selanjutnya kajian teoritis yang digunakan. Nah, jangan dikira bahwasanya penelitian kualitatif ini tidak menggunakan dasar teori yang kuat, justru malah teoritisnya si peneliti harus menguasai. Karena memang nanti kajian teoritis ini sebagai dasar atau petunjuk perspektif ketika si peneliti melihat atau memotret sebuah kejadian-kejadian dalam episode-episode kehidupan. Maka penting banyak baca buku ketika melakukan penelitian kualitatif. Nah, selanjutnya ada karakteristik desain naratif.
Nah, apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, menggali masalah penelitian pendidikan dengan memahami pengalaman individu. Kemudian pentingnya belajar dari partisipan dari sebuah setting. Pembelajaran muncul dari kisah yang diceritakan individu seperti guru dan juga siswa. Karena kita kan ingin menggali sebuah informasi, cerita, kemudian episode-episode kehidupan, dan desain karakteristik naratif ini harus berurutan waktunya. Itu. Jadi misalnya dari usia berapa dulu ke rentang usia yang paling tua, atau dari misalnya kejadian yang paling awal dulu baru kejadian-kejadian berikutnya. Dan jadi harus runtun sesuai dengan urutan waktu. Kemudian ada 7 karakteristik utama penelitian naratif. Nah, yang pertama pengalaman individu. Apa sih yang terjadi di kehidupan individu tersebut? Nah, bagaimana nanti kalian bisa memperoleh apa yang terjadi di kehidupannya. Selanjutnya yang kedua ada kronologi pengalaman. Ini terkait dengan urutan waktu kejadian, tahapannya seperti apa. Selanjutnya pengumpulan cerita individu. Ini erat kaitannya dengan nanti asesmen di lapangan ya. Bagaimana kalian mengumpulkan data, akan menggunakan apa. Misalnya menggunakan wawancara kah, observasi partisipatif, dokumentasi, dan sebagainya. Kemudian menceritakan kembali. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan, itu kalian tampilkan kembali. Kira-kira ada yang miss kah, ada yang kurang kah, atau kalian salah makna, salah nangkep, atau salah paham, dan sebagainya. Lanjut, sudah mendapatkan data yang sudah diinginkan, proses berikutnya yaitu pengkodaan tema atau mengcoding. Jadi data yang sudah diolah, itu tidak serta-merta kalian mengarang bebas, tapi ada proses pengkodingan di sana. Data wawancara di coding, data observasi kalian hitung koefisien keabsahannya, gitu ya. Kemudian juga dokumentasi dan sebagainya. Nah, ada nanti yang namanya istilah uji keabsahan data. Biasanya mahasiswa suka miss nih ketika melakukan penelitian kualitatif. Oh, ini kualitatif tidak dilakukan triangulasi data. Penelitian kualitatif harus menguji keabsahan data. Kira-kira informasi yang disampaikan guru, siswa, kemudian staf lainnya itu benar apa enggak? Gitu ya. Kira-kira mereka ini ada yang ditutupi atau tidak. Nah, kemudian kenyataan di lapangan itu benar apa enggak. Maka kita wajib meng-cross-check-nya keabsahan data tersebut dengan melakukan triangulasi data. Selanjutnya berhubungan dengan konteks atau setting. Nah, ini nanti tinggal kalian sesuaikan dengan konteks penelitian kalian itu seperti apa, settingnya seperti apa, dan tujuan penelitian kalian itu maunya apa, mengungkap apa. Yang terakhir, kolaborasi dengan partisipan. Ini nanti erat kaitannya ketika kalian ingin membutuhkan izin tertentu, misalnya part-part apa saja yang boleh dipublish, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan pemberian informasi, kira-kira informasinya itu seperti apa, sehingga butuh kerjasama antara peneliti dengan partisipan. Yang terakhir yaitu masalah potensial dalam pengumpulan cerita. Jadi peneliti itu harus berhati-hati ceritanya itu asli atau tidak. Kira-kira nanti respondennya itu menceritakan yang sesungguhnya atau dia berpura-pura menutupi sesuatu atau ada bagian part-part yang dia rahasiakan. Nah, sehingga memang masalah potensial dalam pengumpulan cerita ini kita harus berhati-hati. Kira-kira ceritanya itu asli sesuai fakta atau hanya karangan belaka, gitu ya. Oke, next. Mana ini kok tidak mau dilanjutkan? Biasanya tinggal klik doang. Iya, bisa tinggal next. Ini kok dia mau. Oke. Nah, selanjutnya ini ada proses penelitian naratif nih. Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi rumusan masalah. Nah, apa nih yang pengen kalian explore dan pahami, yang ingin deh topik yang pengen kalian lihat, yang pengen kalian potret.
Nah, di identifikasi rumusan masalah ini mencoba untuk memahami dan mempresentasikan pengalaman melalui cerita yang dijalani dan diceritakan oleh individu. Nah, kemudian tahap berikutnya itu kalian harus meninjau literatur. Literatur kualitatif ini memainkan peran kecil, kemudian literatur kualitatif ini menjustifikasikan masalah penelitian. Nah, kan selalu ada literatur kan di penelitian kualitatif. Kemudian apa yang harus dilakukan peneliti? Peneliti di sini harus mencoba untuk meminimalisasi penggunaan literatur dan fokus pada pengalaman individu. Nah, nanti ini terkait dengan di bab pembahasan. Kemudian mengembangkan tujuan pernyataan dan rumusan masalah. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Mengumpulkan data kualitatif, kalian nanti mengumpulkan datanya dengan cara apa, dan jangan lupa untuk didokumentasikan. Nah, terkadang nih ketika mengumpulkan data kualitatif, itu ada perdebatan. Kita sebagai peneliti ingin terjun langsungkah atau mengandalkan orang lain yang mengumpulkan data. Nah, ada beberapa ahli yang bilang, oh bahwasanya penelitian kualitatif, peneliti itu harus terjun langsung sehingga bisa melihat realitanya seperti apa gitu ya, bisa ada di dalamnya. Nah, tapi ada juga para ahli yang bilang, oh ya nggak usah gitu, untuk meminimalisir subjektivitas, ya sudah kita tunggu aja hasil dari orang lain yang mengambil data, kemudian kita olah. Nah, tergantung nanti kalian maunya seperti apa. Mau partisipasif kah atau mungkin minta tolong orang lain mengumpulkan data dan kalian tinggal mengolahnya saja tanpa terlibat langsung dalam proses pengambilan data. Selanjutnya menganalisis dan menginterpretasikan data kualitatif tersebut. Nah, setelah dikumpulkan jangan lupa data tersebut harus diolah dan harus dianalisa serta harus membuat interpretasi dari data-data kualitatif tersebut. Dan terakhir, menulis dan mengevaluasi penelitian. Jadi nanti laporan-laporan tersebut atau hasil dari yang sudah kalian tulis itu harus dievaluasi. Nah, selanjutnya langkah-langkah penelitian naratif. Yang pertama, mengidentifikasi sebuah fenomena untuk diteliti. Kalian inginnya meneliti apa? Topik apa? Kalau misalnya desain penelitian di kelas, misalnya seberapa pentingkah layanan yang diberikan guru BK di kelas misalnya. Tapi kalian pengen mendengar cerita-cerita yang terjadi terkait dengan layanan yang sudah diberikan. Nah, itu kalian bisa menggunakan penelitian naratif. Nah, yang kedua, memilih responden di mana penelitian dapat mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan fenomena yang diteliti. Kalau settingnya di kelas, berarti kalian bisa menggunakan siswa kalian. Terus kemudian melibatkan guru-guru juga, staf-staf, dan sebagainya. Tapi ketika kalian ingin penelitiannya di luar setting sekolah, maka kalian nanti harus menentukan siapa orang yang ingin diteliti, kemudian orang-orang yang akan terlibat, yang akan menjadi responden terkait dengan pemenuhan data-data kalian. Nah, kalau misalnya mau meneliti seorang tokoh, nah berarti kan tokoh tersebut kemudian kita ingin melihat, oh data-data dari mana saja yang bisa kita peroleh, respondennya siapa saja. Bisa orang yang terlibat langsung dengan tokoh-tokoh tersebut, misalnya keluarganya, anak istrinya, terus kemudian tetangga-tetangganya, orang-orang di sekelilingnya, teman-teman di kantornya, dan sebagainya. Sehingga memang pemilihan responden itu harus benar-benar diperhatikan. Kira-kira responden tersebut bisa tidak memberikan informasi yang akurat terkait dengan tujuan penelitian kita. Yang ketiga, mengumpulkan kisah pengalaman dari individu yang bersangkutan. Mengisahkan kembali cerita dari kisah pengalaman responden gitu ya, sudah ngumpulin data kemudian diceritakan kembali, kemudian berkolaborasi dengan responden, ini terkait dengan izin, kemudian terkait dengan kerjasama, keaktifan responden, ketika memberikan informasi, dan sebagainya. Nah, kemudian si peneliti menulis narasi tentang kisah pengalaman responden tersebut. Nah, setelah ditulis kembali, maka kita melakukan evaluasi narasi. Jadi ada beberapa pertanyaan itu yang harus dijawab oleh peneliti gitu. Nah, ketika melakukan evaluasi, peneliti harus tahu apakah peneliti fokus terhadap pengalaman individu, terus kemudian adakah fokus pada satu individu atau beberapa individu. Nah, itu harus dicek.
Apakah peneliti mengumpulkan cerita dari pengalaman individu? Apakah peneliti menceritakan kembali cerita partisipan? Terus kemudian apakah cerita tersebut memasukkan informasi tentang waktu atau tempat dari individu dan sebagainya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan evaluasi penelitian narasi yang harus dijawab oleh peneliti, gitu ya. Oke. Nah, ini dia contoh penelitian naratif. Misal, ada analisis narasi film 99 Cahaya di Langit Eropa. Nah, nanti saya kasih juga nih contoh artikelnya. Nanti saya kirim semuanya deh. Atau mungkin nanti ada contoh dari biografi narasinya tokoh siapa. Atau nanti ada juga narasi kisah pengalamannya siapa terkait dengan episode-episode yang menarik dalam hidupnya. Hal-hal tersebut itu bisa dijadikan penelitian naratif. Ya. Oke, sampai sini jelas nggak terkait dengan penelitian naratif sebelum kita masuk lagi ke penelitian berikutnya? Jelas nggak kira-kira naratif? Jelas. Oke, mau bisa lanjut atau nanti aja ya diskusinya ya setelah semua ya. Oke, kita lanjut penelitian berikutnya yaitu penelitian fenomenologi. Nah, fenomenologi ini merupakan salah satu jenis penelitian yang saya suka karena memang bisa mengupdate apa saja yang terjadi di kehidupan kita. Fenomena-fenomena apa saja yang lagi ngetren di kehidupan kita. Ya. Oke, kita akan tonton dulu videonya. Jadi saya nggak terlalu banyak menjelaskan. Nah, misalnya kalau misalnya fenomenologi, ada apa sih yang lagi hype sekarang ini, gitu kan? Bagaimana misalnya fenomena remaja yang men-scroll TikTok? Kira-kira sih apa yang mereka alami, kenapa mereka bisa nge-scroll TikTok terus berjam-jam, bagaimana perasaan mereka, gitu kan? Nah, itu tuh yang ingin diteliti. Gitu. Kemudian bagaimana peran orang tua ketika anaknya nge-scroll TikTok terus, nah itu kan pengen diteliti juga. Kemudian ada fenomena apa lagi nih sekarang misalnya yang lagi hype selain dengan durasi nge-scroll TikTok anak-anak. Oh sekarang ternyata lagi musim ini ya kekerasan misalnya. Kenapa sih kok banyak yang bawa golok kemana-mana gitu? Itu kan fenomena-fenomena yang bisa diteliti. Kalau kalian lihat kenapa banyak begal-begal yang membawa senjata tajam, itu kan sebenarnya harus diteliti. Apa yang terjadi sama mereka? Kenapa mereka melakukan itu? Bagaimana mereka bisa melakukan itu? Kemudian juga makna apa yang mereka dapatkan setelah melakukan pembacokan atau mungkin apa namanya nodong orang lain dan sebagainya. Itu semua terkait fenomena-fenomena yang terjadi yang bisa kita teliti. Jadi apa yang ada di kejadian di kehidupan sosial kita, dengan fenomenologi kita bisa mengungkap makna dari sebuah peristiwa. Oke. Tonton lagi videonya. Phenomenology is a pure qualitative approach and is very common and has strong foundation in philosophy. Let me define this approach. It focused on the description of the common meaning for several individuals of their lived experiences of a concept or phenomenon. Focus of this research design is what all participants have in common. The purpose of this type of approach is to reduce individuals' stance. The phenomenon to be studied can be anger, grief, sickness, or any other phenomena. Then researcher inquires data from those who experienced that phenomenon. It consists what they have experienced and how they have experienced. It is recommended
that you explore the writings of key thinkers such as Husserl, Heidegger, Sartre, and Merleau-Ponty on phenomenology. Phenomenology emphasizes on phenomenon such as professional growth, moral education, or any other phenomena. Researcher's role in phenomenology. Researcher brackets himself or herself out of the study. This does not take completely out of the study. Reader, learn from researcher experiences as well. In phenomenology, we prefer heterogeneous group of individuals, minimum 3 and maximum 15 participants, depending upon the study objectives. A data collection procedure involves interviewing individuals. However, collecting documents, pictures, and observation is also recommending. Data analysis can follow systematic procedures that move from narrow units of analysis and onto broader units such as thematic analysis. Data analysis involves highlighting important statements of respondents. That is called horizontalization. Next, researcher develops cluster of meaning. Now use these themes to write report findings called textual description. Add context or settings. This step is called structural description. Now write a composite report with textural and structural both. This study ends with a descriptive passage regarding the essence of the lived experiences. There are two types of phenomenology: hermeneutic phenomenology and empirical, transcendental, or psychological phenomenology. Hermeneutic. It involves lived experiences and interpreting the text of life. It's not only a description, but interpretation. Researcher mediates between meanings. Empirical, transcendental, or psychological phenomenology is less focused on interpretations and more on description of experiences of participants. Fresh experiences of participants, and here researcher develops a textual description of phenomenon. Thank you. Pak ya, cuci muka ya. Oke, silakan dari video tersebut. Tenang. Siapa yang mau buka mic lagi? Apa yang berhasil kalian pahami dari fenomenologi? Kalau tadi narasi, sekarang fenomenologi. Apa sih ciri khasnya fenomenologi? Sharing aja yang berhasil kalian pahami dari video. Ayo, nggak usah malu-malu. Tadi dia menjelaskan apa saja di fenomenologi. Kira-kira tadi dia menjelaskan ada berapa jumlah pesertanya atau respondennya, minimalnya berapa, tadi dijelasin kan? Kemudian fenomenologi apa saja yang diperhatikan. Kemudian ada dua hal atau dua aspek itu yang harus diperhatikan. Ayo, siapa ada? Ayo, jangan malu-malu. Siapa yang mau coba nge-share apa yang berhasil dipahami dari video tadi? Nggak perlu banyak-banyak, yang kalian pahami aja. Apa yang sudah kalian dapat? Izin Bu, responden itu minimal 3 dan maksimal itu 15. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Selain Nurul? Oke, kalau nggak ada ya. Terima kasih Nurul. Boleh tepuk tangan buat Nurul ya. Oke, fenomenologi. Ya, fenomenologi ini adalah ilmu pengetahuan, logos ya, dari bahasa Latin. Kemudian tentang apa yang tampak, yaitu fenomena. Dan fenomenologi ini berasal dari bahasa Yunani. Jadi secara etimologis istilah fenomena atau phaenestai artinya memunculkan, meninggikan, menunjukkan dirinya sendiri.
Nah, fenomenologi ini adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar. Kemudian kalau katanya si Brouwer, fenomenologi itu bukan hanya ilmu, tetapi suatu metode pemikiran, dan dalam fenomenologi tidak ada teori, tidak ada hipotesis, tidak ada sistem di dalamnya, semuanya bersifat deskriptif. Nah, di sini harus digarisbawahi ya, di sini tidak ada teori, maksudnya karena memang penelitian fenomenologi ini kan induktif, kualitatif itu kan induktif. Dari apa saja yang terjadi di kehidupan sosial secara acak, yang belum mungkin dijelaskan oleh teori gitu kan. Terus kemudian tidak ada hipotesis. Hipotesis itu kan untuk penelitian kuantitatif, karena kita mau menguji ada pengaruh atau tidak, terus kemudian ada hubungan atau tidak, itu kan hipotesis. Tapi kalau kualitatif tidak ada hipotesis. Dan kalau di fenomenologi tidak ada sistem di dalamnya, maksudnya adalah apapun bebas. Yang penting ada sebuah fenomena, ada sebuah pengalaman, ada sebuah kejadian-kejadian tertentu yang terjadi di lingkungan sosial. Selanjutnya, masih terkait dengan fenomenologi, bahwasanya jadi memang pendekatan fenomenologi ini merupakan pendekatan yang digunakan peneliti dengan cara melihat fenomena dan realita yang tampak untuk dikaji secara detail. Nah, berdasarkan fenomena atau realita yang ditemui oleh peneliti, akan mencari tahu secara mendalam atau mencari makna atas fenomena yang ditemui tersebut. Misalnya, dulu waktu COVID banyak yang bercerai kan, nah itu bisa menjadi sebuah penelitian fenomenologi. Misalnya pengalaman individu yang mengalami perceraian. Itu bisa jadi penelitian fenomenologi. Atau mungkin karena banyak orang tua yang bercerai, kita mau settingnya di sekolah, maka pengalaman siswa yang mengalami perceraian orang tua. Nah, itu juga bisa menjadi penelitian fenomenologi. Terus kemudian sekarang kalau misalnya kalian lihat di berita-berita, ternyata banyak loh siswa yang misalnya hamil di luar nikah atau menghamili di luar nikah gitu dan sebagainya, itu juga bisa menjadi sebuah penelitian fenomenologi. Nah, nanti terkait dengan data-data awalnya, latar belakangnya itu bisa kalian cari. Kenapa fenomena itu terjadi atau data-data apa yang mendukung bahwasanya fenomena itu marak terjadi di kehidupan sosial sekarang. Nah, selanjutnya peneliti akan melakukan pengamatan atau observasi berkali-kali atau dalam jangka waktu relatif lama dalam waktu yang berbeda-beda. Jadi penelitian fenomenologi, jadi penelitian kualitatif itu bukan penelitian yang dibilang mudah untuk dilakukan, karena kita harus mengumpulkan data itu amat sangat ingin melihat relativitasnya, keabsahan datanya, valid atau enggak, benar atau enggak gitu ya. Sehingga memang ketika melakukan observasi itu harus berkali-kali, nggak bisa sekali observasi, oh iya udah dilihat dari jauh, udah ngelakuin kualitatif observasi. Enggak begitu. Tapi harus dilakukan pengamatan berkali-kali, dilihat bagaimana perkembangannya, apa yang terjadi, kemudian keterkaitan hubungan sosialnya itu seperti apa, dan fenomena apa yang terjadi di lapangan. Sehingga memang nggak cukup sekali dua kali melakukan observasi, tapi harus berkali-kali. Nah, kemudian juga peneliti juga akan melakukan wawancara secara mendalam kepada sumber yang berbeda pada saat yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk melengkapi dan meyakinkan peneliti bahwa data yang dihasilkan benar-benar sudah valid dan terpercaya. Karena memang kita kan kalau meneliti itu harus ada dasar ilmiahnya kan, nggak bisa mengarang bebas. Jadi memang hasil wawancara harus dilihat juga kevalitannya. Misal kalian sudah lakukan wawancara ke siswa, jangan cuma ke siswa saja, tapi kalian harus melakukannya dengan wawancara terhadap guru, wawancara juga terhadap orang tua, wawancara juga terhadap staf-stafnya, guru mata pelajarannya juga, gitu kan? Sehingga ingin melihat nanti data yang diberikan oleh si siswa tersebut dari hasil wawancara itu benar nggak apa adanya. Misal siswanya bilang, Bu, guru BK itu nggak ngasih layanan loh ke kita-kita, gitu kan? Itu informasi dari siswanya. Nah, untuk melihat valid atau enggaknya, kalian bisa tanya ke guru BK-nya, Bu, layanan apa saja yang sudah Ibu berikan?
oh ternyata dari informasi guru BK-nya itu rutin loh memberikan layanan BK misalnya. Nah itu kan dari guru BK-nya saja. Nah kurang nih, kayaknya kurang meyakinkan. Tanya ke guru mata pelajaran, kira-kira layanan dari guru BK apa saja yang sudah dirasakan. Nah nanti guru mata pelajarannya cerita, oh begini, begini, begini. Nah sehingga informasi yang didapat itu terlihat kan valid atau enggaknya. Oh siswanya bilang ternyata tidak diberikan, tapi guru BK ngomong udah diberikan. Guru mata pelajaran bilang, oh ternyata ada loh beberapa layanan yang sudah diberikan. Nah ternyata informasi dari siswa ini kan ternyata tidak benar nih atau kurang valid gitu kan, sehingga kita bisa meng-cross check-nya. Sehingga nanti makanya ada perlu yang namanya dilakukan triangulasi data, menguji keabsahan data tersebut gitu ya. Jadi enggak mengarang bebas. Kita juga harus tahu data atau informasi yang kita peroleh itu valid atau tidak. Nah, selanjutnya tujuan penelitian fenomenologi adalah untuk mendapatkan pandangan tentang dunia kehidupan peserta penelitian Anda dan juga memahami makna pribadi mereka. Oh, ini ada coretan ya. Dan juga ada apa saja nih maknanya, yaitu apa artinya bagi mereka yang dibangun dari pengalaman hidup mereka. Karena nanti kan kita mau mencari makna juga kan dari fenomena-fenomena tersebut. Apa sih yang mereka rasakan, kemudian ada nggak sih bagian-bagian eksplisit yang tidak disampaikan, tapi sebenarnya ingin bisa diungkapkan. Nah, tugas peneliti fenomenologi itu juga begitu, mengungkapkan apa yang tidak diungkapkan secara harfiah, tapi nanti peneliti harus membahasnya. Kemudian ada pendekatan fenomenologi meliputi pengamatan, imajinasi, berpikir secara abstrak, merasa, dan menghayati. Nah, inilah terkait dengan penelitian-penelitian fenomenologi yang harus dipersiapkan oleh peneliti dan harus dilakukan oleh peneliti. Nah, selanjutnya ini tadi juga dijelaskan di video bahwasanya ada dua hal utama yang jadi fokus dalam penelitian fenomenologi. Yang pertama ada textual description, ada structural description. Textual description itu apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena. Kira-kira mereka itu mengalami apa, kejadian apa. Nah, apa yang dialami ini adalah sebagai aspek objektif. Data yang bersifat faktual yang terjadi secara empiris. Jadi benar-benar terjadi di lapangan. Jadi ini data objektif ya, aspek objektifnya, textual description. Kemudian ada structural description. Bagaimana subjek mengalami dan memaknai pengalamannya. Deskripsi ini berisi tentang aspek subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, ya kan, penilaian, perasaan dari responden tersebut, harapan-harapannya, gitu ya, serta respon subjektif lainnya dari subjek penelitian berkaitan dengan pengalaman tersebut. Jadi ketika dia mengalami situasi tersebut, apa yang dia lakukan, bagaimana penilaiannya, bagaimana dia memaknai peristiwa tersebut, harapan-harapan dia setelah mengalami peristiwa tersebut apa gitu dan sebagainya. Nah, ini nanti yang dinamakan dengan aspek subjektif. Kemudian penelitian fenomenologi itu ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin diungkap. Yang pertama, apa pengalaman subjek tentang satu fenomena atau peristiwa. Jadi dia mengalami peristiwa apa sih yang dia alami, itu kan. Kemudian perasaannya tentang pengalaman tersebut. Bagaimana perasaan yang alami, secara psikologi seperti apa. Itu nanti harapannya peneliti bisa menggali perasaan-perasaan yang hadir ketika peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya, apa makna yang diperoleh bagi subjek atas fenomena tersebut? Nah, dia mendapatkan insight apa, pembelajaran apa, kemudian bagaimana dia melihat masalah atau fenomena tersebut, kemudian harapan dia setelah mengalami peristiwa tersebut apa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, dalam fenomenologi, itu pengumpulan data bisa menggunakan wawancara mendalam dengan subjek penelitian.
Dan untuk memperoleh hasil wawancara yang utuh, wawancara itu harus didokumentasikan. Kalian boleh minta izin untuk merekod audio atau merekod video, itu jangan lupa harus izin terlebih dahulu. Kemudian kelengkapan data dapat diperdalam dengan menggunakan teknik-teknik lain, misalnya ada observasi, terus kemudian bisa juga dokumentasi, dan lain-lain. Ya, jadi nggak cuma wawancara aja, tapi ada data-data lain yang harus kalian kumpulkan. Karena kan kita inginnya memperoleh data itu valid dan terpercaya. Nah, lanjut. Kemudian ada analisis data. Bagaimana melakukan analisis data ketika melakukan penelitian fenomenologi? Yang pertama, menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti. Kira-kira kalian mau meneliti di ruang lingkup yang mana? Di setting sekolah kah? Atau di setting masyarakat? Di setting perkantoran? Atau fenomena yang di mana terjadinya? Atau di Indonesia Raya juga boleh, ya terserah kalian lah. Kalian tetapkan sendiri mau di lingkup mana. Kemudian menyusun daftar pertanyaan. Nah, jadi pernah ada mahasiswa saya bilang begini, Miss, ini kan penelitian kualitatif, jadi kita nggak harus berdasarkan teori dong. Nggak bisa begitu, ya. Ketika menyusun instrumen wawancara, tetap harus menggunakan kaidah-kaidah penyusunan instrumen wawancara. Nah, ketika menyusun daftar pertanyaan, harus sesuai dengan indikator dari penelitian kalian. Kalian mau mengungkap pertanyaan apa saja, harus disesuaikan dengan aspek apa saja yang ingin kalian ungkap dari penelitian tersebut. Nah, kalau misalnya penelitiannya terkait dengan variabel tertentu yang sudah terstandar, maka kalian bisa menggunakan teori dari variabel tersebut, gitu kan, sebagai daftar nanti atau sebagai indikator ketika kalian membuat draft menurunkan pertanyaan-pertanyaan. Kalau belum ada teori variabel tersebut, kalian tetap harus menggunakan indikatornya apa saja. Nah, dari tujuan-tujuan penelitian itu ingin menghadirkan atau menjawab pertanyaan apa saja dari penelitian kalian itu. Nah, itulah nanti yang bisa kalian jadikan indikator ketika menyusun pertanyaan. Jadi nggak asal-asal, saya pengen nanya ini aja lah, saya mau menanya ini aja. Enggak. Kaidah-kaidah penulisan instrumen atau membuat instrumen penelitian harus tetap dilakukan. Maka ketika membuat instrumen, baik itu wawancara, angket, observasi, itu tetap kalian melakukan uji validitas instrumen. Kira-kira instrumennya itu layak digunakan atau tidak. Selanjutnya yang kedua, mengumpulkan data. Nah, di sini peneliti sudah mengumpulkan data, sudah melakukan wawancara, observasi, kemudian udah nyebar angket, kemudian penelusuran dokumentasi, ya kan? Nah, dikumpulin semua data-data itu. Setelah mendapatkan semua data-data, maka kemudian kita mengolah datanya. Masuklah ke tahap cluster of meaning. Data-data yang diperoleh itu dikelompokkan sesuai dengan bidang-bidangnya. Misal, oh ini masuk ke indikator yang ini, oh yang ini masuk ke pertanyaan yang ini, oh yang B ini masuknya ke sini. Nah, sudah mulai melakukan coding. Maka nanti hasil wawancaranya kalian coding, observasinya nanti kalian lihat koefisien kesepakatannya berapa, kemudian juga kira-kira perilaku apa saja yang nampak, yang muncul, dan sebagainya. Nanti itu kalian analisis. Kemudian dari hasil penelusuran dokumen, kalian bisa melihat bukti-bukti dari dokumen-dokumen tersebut, beneran atau tidak itu bukti-buktinya mendukung dari bagan-bagan yang ingin kalian ungkap. Nah, dari data-data itu kalian sudah mulai melakukan pengelompokan, sudah mengklaster-klasternya. Kemudian ada tahap deskripsi esensi. Jadi kalian sudah mulai menarasikan, sudah mendeskripsikan esensi-esensi yang tadi yang sudah kalian kelompokkan, sudah mulai kalian bahas. Nah, ketika nanti di bab pembahasan, jangan lupa menyertakan buku sumbernya, kemudian artikel-artikel penelitian. Kalau sudah membahas, kan kalian bahas, kalian analisis, kalian narasikan, kalian bahasakan gitu. Yang terakhir, peneliti melaporkan hasil penelitian. Nah, kemudian ada yang namanya relevansi ketika melakukan penelitian fenomenologi. Nah, mencari judul atau tema penelitian fenomenologi, itu carilah topik-topik yang relevan.
Yang gimana sih yang relevan? Itu yang masih panas atau yang masih hot-hotnya terjadi, gitu kan? Nah, kalau misalnya dulu itu kita lihat, ini dari buku yang saya baca, kan dia menjelaskan mungkin ketika dia menulis buku ini, bahwasanya yang lagi happening itu kayak perang dagang, gitu kan, dari negara-negara tertentu, negara-negara adik kuasa, misalnya kayak negara Amerika, negara China, kemudian negara-negara di Eropa, itu kan semuanya ingin menjajakan hasil produk-produk di dalam negerinya. Terkait dengan itu kan itu menjadi sebuah fenomena pada era si penulis ini menulis bukunya. Kemudian banyak juga fenomena-fenomena yang terjadi di masa itu, kayak misalnya lumpur lapindo, gelombang tsunami di Aceh, kebencanaan dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat fenomena-fenomena sekarang, apa sih yang lagi hot-hotnya? Nah, kita mau tanya nih, menurut kalian fenomena apa yang lagi happening? Selain dengan fenomena TikTok dan hal-hal seperti itu, apalagi yang happening? Yang belum disebutkan. Fenomena Indonesia gagal jadi tuan rumah Piala Dunia. Oh ya, bisa. Harus diteliti itu mungkin. Kenapa kita bisa gagal, apa yang terjadi, terus kemudian harapan-harapan kita itu nantinya seperti apa, kemudian bagaimana kita memaknai kegagalan tersebut, gitu ya, itu juga bisa diteliti. Kemudian bagaimana netizen bereaksi, nah itu juga bisa diteliti. Itu kan fenomena-fenomena yang terjadi ya, yang pengen kita potret. Lanjut, apalagi kira-kira fenomena yang masih hot-hotnya? Ada lagi nggak? Online yang dilakukan anak di bawah umur. Gimana maraknya apa tadi? Judi online. Oh, judi online, ya. Benar, lagi rame juga tuh judi online. Nah, kalian bisa meneliti, oh yang terjadi itu ternyata mereka judi online. Terus bisa dilihat bagaimana sih kok bisa terjadi gitu kan. Kalian juga bisa memotret bagaimana peran orang tua, kenapa anaknya bisa judi online. Kemudian apa yang dirasakan anak tersebut ketika melakukan judi online. Nah, nanti dia akan menjelaskan, oh ketika melakukan judi online ada kepuasan tersendiri misalnya. Atau ketika melakukan judi online ada rasa tantangan tertentu. Nah, itu kan sebenarnya pengen kita gali. Nah, informasi-informasi terkait dengan fenomena terjadinya judi online, itu nanti kan bisa dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti berikutnya untuk misalnya membuat strategi penanganan judi online, ya untuk apapun itu terkait dengan mengurangi maraknya perjudian online. Nah, ada lagi nggak kira-kira fenomena-fenomena yang lagi hot-hotnya di era sekarang? Ada lagi nggak? Ini tuh kayak dibahas turunannya fenomenologi itu bisa ke studi kasus dalam BK kalian. Hampir mirip. Betul. Jadi kalian juga boleh sharing terkait judul studi kasus. Karena itu terkait sama fenomena juga. Mempelajari suatu kasus. Iya. Mirip. Karena nanti salah satu bentuk tipe fenomenologi itu bisa ada studi kasus dan macam-macam deh bentuk dari fenomenologi ini. Apalagi kira-kira topiknya? Ya intinya masih relevan ya, yang lagi hot-hotnya gitu, yang terjadi apa. Nah, selanjutnya ada contoh penelitian fenomenologi. Ini misalnya judulnya pengalaman seorang yang bercerai karena perselingkuhan di Kota Bandung, gitu kan. Nah, ternyata dari hasil penelitian ini didapatkan 4 tema, yaitu faktor terjadinya perceraian. Nah, dia dari hasil wawancara terkait dengan 5 orang partisipannya, oh ternyata faktor terjadinya perceraian itu yang pertama karena teman sekantornya atau merasa tidak puas dengan pasangan. Terus kemudian juga merasa bosan dengan pasangan, banyak lah macam-macam lah yang diceritakan oleh partisipannya. Kemudian dampak psikologisnya itu seperti apa? Merasa tidak berguna, merasa gagal, dan sebagainya. Kemudian bagaimana dukungan sahabat dan orang tua gitu kan, support dari lingkungan sosial ketika mengalami situasi yang sulit itu seperti apa gitu, dan nanti dijelaskan harapan untuk masa depannya seperti apa. Jadi nanti ketika dia melakukan pengumpulan data, oh ternyata ketika dikelompokkan hasil dari data-data tersebut, ketemulah 4 tema ini. Tuh. Nah, ini adalah penelitian fenomenologi. Gitu ya.
suka sama penelitian fenomenologi ini. Karena menjawab hal-hal yang mungkin masih asing, terus kemudian masih belum tahu mesti ngapain. Nah, kita menjawab, mencari informasi terkait dengan fenomena yang sedang terjadi. Oke, sampai sini fenomenologi, bungkus, paham? Oke nggak? Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu etnografi. Tapi sebelum etnografi, biar agak dapat gambaran, kita tonton dulu ya video. Nah, kalau etnografi ini nanti akan berhubungan dengan sosial dan budaya. Bagaimana sejarah budaya itu bisa terjadi, gitu kan? Bagaimana kebudayaan itu berkembang dan sebagainya. Dan ada satu kalimat yang saya itu terinspirasi dari penelitian etnografi ini. Nah, si ahli ini bilang nih, kemajemukan budaya justru berfungsi sebagai pusat peradaban metropolis setiap suku bangsa. Nah, bahwasanya memang keberagaman budaya ini nanti akan yang menjadi sebuah pusat peradaban yang baru. Tuh. Banyak kalimat-kalimat yang menginspirasi dari penelitian kualitatif. Nanti akan saya ceritakan lagi penelitian naratif itu apa. Aduh, banyak iklannya karena ini bukan bukan YouTube Premium. Oke. Kalau bukan YouTube Premium banyak iklannya. Tapi kalau Premium dia nggak ada iklan. Nanti kalau kita semua sudah jadi sultan, kita akan pakai YouTube Premium ya. Oke, sekarang etnografi part yang terakhir. Kualitatif ini asik, menyenangkan ketika kita ingin mengeksplor sesuatu yang baru. Nah, ketika kita ingin mendapatkan insight dan pemahaman yang baru, nelitilah pakai kualitatif. Welcome back. Our topic for this episode is going to be ethnographic research. When I meet with traditional game developers, I've asked them how much they study players' behavior in order to get inspiration about the type of game to invent and design. And I've been amazed to hear them tell me they never really study players at all for inspiration. When I explain to them that for serious games we have to do scores of ethnographic observations and interviews, they're shocked and then ask me, what does ethnographic mean? And why do we do it? Ethnography is the study of people in their environment through the use of methods such as participant observation and face-to-face interviewing. Ethnographic research is designed to explore the cultural phenomenon where the researcher observes society from the point of view of the subject of the study. We use ethnographic research specifically because it is important to observe people to understand the problems they encounter. When we just ask them questions, we don't get as accurate a picture because they leave too much out. Often they'll tell us what they think we want to hear to make us happy, which distorts the truth. We need to understand the behaviors that are being carried out by these actors in terms of acts, small units of behavior, activities, a set of related acts, and events, a set of related activities. We specifically need to know the space occupied by these actors and how these actors are situated in the space, as well as the objects in that space and how these objects are situated or arranged. We also need to make note of the time of observations, hours of the day, days of the week, specific months or seasons of the year. We can also ask ourselves, does there seem to be any goals associated with the behavior of the actors, or do behaviors seem to be carried out with any level of emotion or feeling? Oftentimes, we can't do as much observation as we would like, so we have to turn to unstructured interviews. An unstructured interview will generally follow a predefined outline, but we'll have open-ended questions, that is, not yes or no questions, these are closed-ended questions, that start with one of these words, how, where, when, what, why, or who. You need to have enough observations in unstructured interviews so that you get to saturation.
This means that you continue to see the same pattern happening again and again, so that you think it's unlikely that you could learn much more from another observation or interview. Generally, you need to do at least 10 of these, but oftentimes you may have to do as many as 100. Take notes from your observation and unstructured interviews so that you can use them to create a database of acts, actions, events, spaces, objects, timing, goals, and emotions. You then need to do the following 3 things. 1. Organize the data into a database. 2. Analyze the data to find correlations and patterns. And 3. Synthesize the data to find the key patterns and insights. This information will be the basis for creating your personas and experience maps, which are the core of your design thinking approach to creating your serious game or app solution to solve your problem. Click on this link for your... Oke, itu dia penelitian etnografi. Kira-kira ada yang mau menjelaskan apa yang sudah didapat? Etnografi? Ayo, silakan. Yang mudah kalian pahami dari video tadi apa? Yang kalian bisa pahami? Saya, Bu. Silakan. Ya, boleh, silakan. Dari video yang tadi saya dengarkan, jadi penelitian etnografi ini adalah suatu penelitian yang dimana meneliti mengenai kebudayaan ataupun suatu kelompok tertentu dari suatu etnis gitu. Yang dimana di sini ini dikasih tentang waktu periode tertentu gitu, antara misalnya jangka waktunya berapa tahun gitu, Bu. Dan di sini metode yang dipakai gitu kebanyakan metode wawancara dan observasi yang dimana dilakukan minimalnya 10 kali dan bahkan bisa mencapai hingga 100 kali wawancara atau observasi. Oke, sip, mantap. Ada lagi yang lain? Oke, thank you buat Sri Hartini. Boleh tepuk tangan buat Sri Hartini. Oke, etnografi ya, ini juga salah satu favorit saya. Jadi intinya penelitian terkait dengan kebudayaan, aspek sosial, nggak tahu kenapa saya itu senang banget gitu, karena bisa mempelajari apa sih yang terjadi terkait dengan masyarakat itu seperti apa. Terkadang kan kita suka mengabaikan, bahwasanya ilmu yang keren itu bisa menghasilkan produk tertentu gitu. Tapi terkadang dinamika yang terjadi di masyarakat itu kadang kita suka mengabaikan. Padahal apa yang terjadi di masyarakat itu bisa mempengaruhi kita sebagai manusia. Gitu. Kemudian juga bagaimana marak misalnya karakteristik individu ketika dia sendirian, atau nanti kita melihat karakteristik dia ketika dia berada di lingkungan yang ramai. Kalau sendiri biasanya malu-malu, tapi ketika rame, lagi demo rame-rame, terkadang kan naluri-naluri hormon-hormon itu bisa keluar ya kan, jadi lebih berani, lebih bisa bersuara gitu kan. Itu kan sebenarnya fenomena yang ada di sosial kita. Ketika sendiri kita takut-takut, tapi ketika kita rame-rame kita merasa lebih berani gitu. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita lihat kenapa sih hal seperti itu bisa terjadi ya. Oke, etnografi definisinya. Berdasarkan makna bahasa, kata etnografi ini berasal dari 2 bahasa Latin. Ada ethos, artinya bangsa, dan grafi atau grafien itu artinya lukisan, gambaran, atau uraian. Jadi secara etimologi, etnografi adalah gambaran suatu suku bangsa yang berkaitan erat dengan kebudayaannya, atau dapat dikatakan etnografi adalah uraian atau gambaran tentang bangsa-bangsa di suatu tempat dan di suatu waktu tertentu. Nah, di sini yang dimaksud dengan suku bangsa itu nggak cuma etnis tertentu ya, misalnya etnis Jawa, Lampung, etnis yang ada di Pontianak, Makassar, dan sebagainya. Bukan hanya etnis itu, tetapi terkait dengan kelompok-kelompok tertentu juga. Misalnya terkait dengan kelompok agama-agama tertentu, kemudian terkait dengan kelompok-kelompok gender, ya apapun itu. Yang bisa kita lihat bagaimana lihat budayanya itu seperti apa. Nah, selanjutnya etnografi ini dapat dipahami sebagai suatu metode kajian yang digunakan untuk meneliti kebudayaan manusia.
Kajian ini juga dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan gambaran nyata dan apa adanya mengenai masyarakat tersebut. Karena memang etnografi ini nanti fokusnya terkait dengan kehidupan sosial, baik itu budaya, masyarakat, dan sebagainya. Nah, selanjutnya penelitian etnografi ini akan mengkaji mengenai manusia dan juga budaya. Dengan demikian, ruang lingkup kajian etnografi ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan budaya manusia. Nah, hal ini antara lain kita akan meneliti terkait dengan bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, terus asal mula sejarah, ya kan? Sistem pengetahuan, organisasi sosial, kesenian, agama, tadi yang saya ceritakan, kenampakan alam dan juga klimatologi itu seperti apa dan sebagainya. Nah, ini nanti terkait dengan penelitian etnografi. Nah, pendekatan ini akan digunakan jika peneliti akan meneliti tentang bagaimana bahasa dalam perilaku sosial dan komunikasi masyarakat digunakan. Nah, jadi penelitian etnografi ini juga nanti bisa kita gunakan ketika kita mau melihat bagaimana bahasa dalam perilaku sosial dan juga komunikasi masyarakat yang digunakan. Maksudnya di sini bagaimana kita melihat atau memotret perilaku manusia tersebut di dalam lingkungan masyarakat kebudayaan tersebut. Nah, pendekatan ini digunakan apabila peneliti ingin mengetahui bentuk dan fungsi bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi oleh individu-individu yang ada dalam suatu kelompok masyarakat, serta bagaimana fungsi dan bentuk bahasa tersebut menjadi kebiasaan atau bagian dari kehidupan masyarakat. Nah, karena ini nanti etnografi kita bakal meneliti tentang bahasa, sistem teknologinya gimana, sistem ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Maka nanti penting juga ketika kita mau melakukan etnografi, kita mau memotret bagaimana bahasa ini digunakan, kemudian bagaimana bahasa tersebut itu bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan di kehidupan masyarakat tersebut. Nah, setelah itu peneliti akan menginterpretasikan kelompok masyarakat atau kelompok sosial tersebut, sistem yang digunakan dan peran yang dijalankan. Nah, pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti kegiatan ritual tertentu dalam masyarakat, bahasa, kepercayaan, cara hidup, dan kepercayaan masyarakat. Misalnya, kalau di agama kita, Islam itu ada pengajian, budaya pengajian. Nah, ketika kalian mau meneliti, misalnya, mau meneliti budaya pengajian terkait dengan pemahaman apa, misalnya. Misalnya budaya pengajian terkait dengan pemahaman pola asuh orang tua dan sebagainya, itu kan bisa tuh. Kemudian kalau misalnya di etnis-etnis tertentu, kalau misalnya di Lampung itu ada yang namanya Sakai Sambayan gitu kan, ada juga intinya gotong royong misalnya. Oh, ternyata pengen meneliti gotong royong yang ada di nilai-nilai etnis Lampung terkait dengan nanti misalnya kesuksesan karir. Oh, karena dia gotong royong, saling membantu. Oh, ternyata bisa mengembangkan karir individu dan sebagainya. Jadi, melihat kebudayaan-kebudayaan yang ada di budaya tradisional tertentu atau terkait dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu atau cara hidup tertentu, itu bisa diteliti. Gitu. Kaitannya mungkin dengan apa yang ingin kita lihat atau ingin kita potret. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ada model-model penelitian etnografi. Kalian bisa melakukan studi kasus, bisa melakukan survei, eksperimen sebab akibat, analisis konten. Terserah kalian mau nanti model penelitian etnografinya model yang bagaimana, ya. Selanjutnya teknik pengumpulan data tadi jelaskan bahwasanya harus wawancara mendalam, bisa berkali-kali gitu kan. Melakukan observasi juga gitu, bisa juga melihat sosiometri seperti apa karena memang kan pengen melihat perilaku orang-orang kan. Maka kita pengen melihat hubungan sosialnya dengan masyarakat seperti apa, bisa menggunakan sosiometri. Penelusuran dokumentasi juga bisa, ya kan? Kemudian bisa menggunakan angket dan sebagainya. Itu nanti tinggal kalian kombinasikan saja sekiranya kalian mengumpulkan datanya pakai
instrumen apa yang tepat yang bisa memperoleh data sebanyak-banyaknya dan relevan dengan tujuan penelitian kalian. Nah, selanjutnya ini adalah contoh penelitian etnografi. Ada halakah sebagai model bimbingan kelompok untuk mengembangkan kepribadian Muslim. Studi etnografis pada komunitas jamaah tarbiyah di Kota Purwokerto. Nah, halakah ini kan merupakan salah satu kebiasaan umat Muslim ya, kebiasaan kita. Halakah itu kayak misalnya ketika kita melakukan diskusi agama. Kayak kalau kalian melihat BBQ di mana di kampus-kampus untuk maba, bisa kan ada BBQ. Ada yang tutornya kemudian membentuk lingkaran atau membentuk cincin kan, kemudian mendiskusikan terkait dengan tema tertentu. Nah, itu yang dinamakan dengan halakah. Nah, itu kan terkait budaya-budaya dari kepercayaan kita kan. Kalau yang Muslim mungkin ada halakah, kalau mungkin agama Nasrani nanti mungkin ada sekolah minggu, atau mungkin apa kebudayaan-kebudayaan dari kepercayaan-kepercayaan tertentu. Kalau mungkin Hindu nanti ada diskusinya sendiri. Kalau misalnya Buddha, Konghucu dan sebagainya mungkin ada diskusi-diskusi atau budaya-budayanya tertentu terkait dengan kepercayaannya tersendiri. Nah, kalau kita ada yang namanya halakah. Jadi bagaimana diskusi-diskusi keagamaan itu bisa dilihat nih sebagai model bimbingan kelompok untuk mengembangkan kepribadian Muslim. Nah, ini kita mau memotret etnografi kebudayaan dari kepercayaan kita nih. Oh, ternyata budaya umat Muslim halakah ini bisa loh jadi sebuah bimbingan kelompok atau model bimbingan kelompok yang bisa mengembangkan kepribadian umat Muslim. Ya. Oke. Oke, ternyata sudah habis tema kita. Boleh kita diskusikan atau ada mungkin yang belum dipahami terkait dengan 3 penelitian ini. Alhamdulillah. Jangan lupa ya disupport YouTube saya, Instagram, TikTok, Twitter, semuanya gitu ya. Tolong disupport. Iya, soalnya Miss Tika ini banyak sekali follower di Instagramnya. Ya. Ya ampun, coba dulu tolong disupport. Oke, saya bantu ambil kesimpulan dulu ya, teman-teman mahasiswa supaya bisa compare lebih mudah memahami dari 3 pendekatan, bukan 3 jenis penelitian dalam pendekatan kualitatif. Jadi lebih mudah dipahaminya adalah ketika kita berbicara penelitian naratif, maka sebetulnya kalian sedang mempelajari suatu individu. Suatu individu. Individu ini punya karakteristik khusus spesial. Tadi ada contohnya, misalkan kasusnya kita belajar dari autobiografi. Autobiografi itu adalah catatan tentang kehidupannya dia. Catatan yang dia sajikan, bagaimana dia dalam kesehariannya, peran-peran hidupnya, bagaimana cara dia berpakaian, apa pendidikannya, dia hidup saat ini dalam porsi sebagai apa, misalkan dia udah berkeluarga atau belum, punya anak atau belum, itu di autobiografi. Nah, jadi seperti dia menjelaskan riwayat hidup dan dia menceritakan kisah hidupnya itu di autobiografi. Yang bisa bilang dari mulai yang belum terjadi hal-hal penting dalam kehidupannya dia akan jelaskan juga di autobiografi. Tapi kita hanya mempelajari satu orang ini karena dia spesial. Jadi kalau kita mau meneliti tentang narasi gitu ya, maka otomatis orang ini memang orang yang bisa dibilang spesial dan terpandang. Atau ada kasus spesialnya. Ya, contohnya kalau seperti kita mau meneliti tentang Gus Dur, pasti boleh tuh dikasih kalian. Karena udah jelas orang ini spesial. Nanti Habibie pasti boleh. Biografi udah jelas ya, buku tentang kisah hidup. Nah, kalau membahas tentang naratif, bisa juga dengan misalkan contohnya tentang kajiannya tentang individu nih, satu, tapi karakteristik khususnya apa? Anak ini atau orang dewasa ini adalah transgender yang kemudian, contohnya siapa ya, transgender yang berjuang mau meneliti naratifnya si pemimpin pesantrennya. Dia kan transgender juga pemimpinnya, laki-laki yang berubah menjadi perempuan, jadi pemimpin pesantren. Nah, itu bisa banget naratif, tapi hanya satu individu itu dan mendalam. Kenapa dia bisa memilih transgender, kenapa, bagaimana perspektif dia memandang Islam sampai bisa membuka pesantren, dasarnya apa. Nah, itu boleh banget naratifnya itu akan diteliti dengan cara naratif, tapi dia individu, sekali lagi. Nah,
Cuman tantangannya kalau dalam penelitian skripsi biasanya kalau di IAIN tuh nggak bisa dibilang belum ada kali ya yang meneliti dengan jenis naratif. Sejauh ini selama saya di IAIN Pontianak tuh belum ada yang meneliti secara naratif. Karena nanti akan ditanya unsur kebekaannya apa. Itu bagian terpenting, unsur keprodianmu apa. Kalau kalian bisa menjelaskan itu mungkin bisa tuh tentang naratif. Tapi kalau tidak ada unsur kebekaannya, mungkin akan jadi berat untuk diteliti naratif ini. Selanjutnya tadi ada fenomenologi. Fenomenologi ini termasuk mudah dipahami oleh teman-teman karena udah jelas itu ada unsur unik, unsur spesial, dan ada kelompok, dan ada kasus. Studi kasus kan bisa dibagi menjadi dua, kalau tadi kita lihat ya, bisa fenomeno, bisa etno. Tergantung kita mau mengkaji kasusnya jenisnya apa, sebuah fenomena atau suatu budaya. Nah, yang penting ada kasus, ada hal unik, ada hal yang spesial di sana yang bisa kita kaji, bisa kelompok orang, bisa instansi dan segala macamnya. Nah, kalau fenomeno udah jelas di situ ada unsur unik, unsur keterbaharuan, dan unsur yang bisa dibilang kita memberikan hal yang keterbaharuan pengetahuan juga untuk penelitian-penelitian yang sebelumnya ada atau belum ada. Nah, apa kekhasannya kita itu di Veno itu akan didetailkan lebih mendalam. Sedangkan dan kalau Veno kita tidak sama sekali membahas tentang budaya. Tidak membahas tentang budaya. Makanya tadi dalam contohnya juga dijelaskan oleh Mistika, bisa juga ke contoh kekerasan, kejadian-kejadian fenomenanya tuh kayak kejadian secara umum yang booming di masyarakat. Nah, itu bukan membahas tentang budaya. Sedangkan kalau etnografi itu sudah pasti kita membahas suku budaya. Maka kalau di IAIN itu ada biasanya setiap tahun ada namanya kampung riset, ada namanya ekspedisi Borneo yang PKM-PKM yang ikut sama dosen di LPM. Kalau kalian nanti ke depan ini ada buka kegiatan itu mau coba ikut, pasti kalian akan meneliti secara etnografi. Karena yang kalian teliti adalah suku-suku Dayak, suku-suku di Mempawah, suku-suku Ketapang tempat kalian melakukan kegiatan ekspedisi Borneo itu tadi. Jadi suku yang ada di Kalimantan kalian akan meneliti bagaimana budayanya, kerajaannya, sejarahnya. Nah, itu etnografi. Studi kasus juga, tapi kamu fokus mempelajari tentang budayanya. Nah, itu 3 gambaran besar. Dan yang bisa saya garis bawahi juga, dari masing-masing penelitian, jenis penelitian kualitatif ini, gitu ya, ini semua tetap berpondasi pada teori. Jadi nggak bisa berdiri sendiri sekali lagi. Tidak bisa berdiri sendiri tanpa teori. Kita tetap butuh teori dan butuh dasar penelitian terdahulunya seperti apa. Nah, itu tetap jadi pegangan. Dan kalau kita bahas tadi ada sempat membahas fenomenologi itu boleh 3 sampel, karena memang ada jenis sampelnya bisa purposif, berdasarkan syarat tertentu, bisa juga dia snowball. Selalu ingat itu, 2 teknik samplingnya, kalau nggak purposif, maka dia snowball. Jadi dia minimal 3, tapi bisa menggelinding loh sampai 15. Bisa loh 3 itu syarat purposif, tapi juga bisa 15 kalau syarat purposifnya nyampe 15. Tergantung kita meneliti kelompok sosialnya apa, kalau Veno atau etno. Tapi kalau sudah jelas dia naratif, itu udah jelas cuma 1 individunya. Tapi kita akan menggali dia itu lewat orang-orang terdekatnya. Karena kita mempelajarinya 1 orang yang memang orang ini sangat bersejarah. Kan nggak mungkin kan saya mempelajari misalkan Gus Dur, tapi Gus Durnya aja yang kita wawancarai terus, kan mungkin nggak. Saya pasti bisa mewawancarai juga pasangannya, anak-anaknya, supaya mempelajari individu si Gus Dur ini lebih mendalam. Nah, kekhasannya beliau. Itu secara garis besar. Kembali lagi diingatkan, jangan lupa ada tugas untuk pertemuan hari ini, tapi nggak dikumpulkan mendadak ya, karena kita akan libur panjang. Jadi kemungkinan mungkin minggu depannya pertemuan lagi kan kita akan bertemu lagi Mei ya, kita ketemu lagi Mei kuliahnya. Jadi kemungkinan Mei akan dikumpulkannya. Nah, sebelum pertemuan di bulan Mei. Nah, itu kesimpulan maupun hal yang perlu saya ingatkan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kita diskusikan atau kalian mau sharing dari apa yang sudah kalian pahami hari ini? Jadi apa yang insight yang kalian dapatin? Boleh sharing deh. Kita diskusi dulu. Masih ada 1 menit. 1 menit berharga. Sebelum terakhir kita buka open kamera semua, kemudian kita foto. Silakan. Assalamualaikum Bu, saya ingin bertanya. Oke. Ini kayaknya udah ada yang tanya nih di mana di chat. Oke. Si Ya, Bu. Sahrul Ramadan. Sahrul Ramadan. Berarti kamu tiap sahur bangunin orang-orang ya? Atau kamu lahirnya waktu sahur? Sahur di bulan Ramadan.
Liburan Ramadan. Iya. Iya, doanya sahur lagi kan? Jangan-jangan kamu lahirnya waktu jam-jam sahur lagi. Oke, di sini pertanyaannya bagaimana sih analisis konten di etnografi serta contohnya itu seperti apa? Nah, kalau kita melakukan analisis konten ini nanti erat kaitannya dengan grounded teori, gitu kan? Nah, jadi nanti ketika melakukan analisis konten apa saja yang harus diperhatikan? Pertama itu isinya. Kemudian deskripsinya dan makna atau inferensialnya. Nah, ketika melakukan analisis konten berarti itu ada teori-teori yang menjadi dasar-dasarnya atau istilahnya nanti grounded teori. Kamu bisa baca di bukunya si Norman sama bukunya si Lincoln, grounded teori itu seperti apa. Karena nanti yang dilihat itu isinya ya, misalnya ada konteks-konteks tertentu atau konten-konten tertentu, maka dilihat isinya itu gimana, deskripsinya itu gimana, kemudian interpretasinya itu seperti apa. Nah, disitulah ketika kita melakukan analisis konten. Nanti berdasarkan dengan teori, grounded teori itu. Eratlah kaitannya. Mungkin Bu Bella mau nambahin? Betul, betul. Sedikit tambahannya paling itu tadi ya, tapi udah dijelasin sama Mestika juga. Jadi grounded theory itu sebetulnya penelitian yang kamu akan mempelajari. Ini grounded berhubungan dengan grounded theory bukan sih ya? Benar ya, analisis konten. Ya. Jadi memang pengembangan teori utama yang kamu kembangkan. Kalau gampangannya biar ada lebih mudah dipahami, etnografi budaya itu kan budaya apa sih yang ada di Pontianak yang terkenal? Tapi dalam suku tertentu, contoh kalau dalam suku Melayu budayanya apa yang terus-terusan dilakukan sampai sekarang dilakukan lah, entah dalam pernikahan, entah dalam kelahiran anak, atau entah dalam tunangan, ada nggak dia budaya-budaya yang terus dilakukan? Kalau nggak tahu Melayu, mungkin Madura, di sini juga banyak Maduranya, apa ya budaya yang terus dilakukan? Atau Dayaknya, dia melakukan apa? Ada yang coba mau sharing nggak? Saya soalnya nggak tahu nih, budaya di sini ada nggak yang terus dijaga sampai sekarang ada? Ada Bu, pelet beteng bahasanya. Apa? Pelet beteng bahasanya Bu. Pelet beteng. Itu Ya, di suku? Suku Madura. Oke, misalkan kamu akan mengkaji nih grounded teorinya pelet beteng itu gimana sih sejarahnya bisa muncul? Teori grounded teorinya awalnya gitu tuh. Lalu bagaimana perkembangannya? Apakah dia masih konsisten dari awal sejarahnya sampai sekarang dia melakukan hal tersebut? Atau sudah ada internalisasi dengan budaya-budaya yang sekarang? Maksudnya gini, mungkin kalau kamu ada di Jawa, di Madura, mereka masih nih tidak ada perubahan. Tapi karena kamu berada di Madura yang ada di Pontianak, mereka sudah terinkulturasi, ini udah berubah budayanya. Ada gabungan dari suku Melayunya. Jadi yang seharusnya pelet beteng itu istilahnya ritualnya bertahapnya 1 sampai 10 ini berubah jadi 1 sampai 15 karena ada budaya yang masuk lainnya sehingga dikembangkan. Akhirnya kamu mengembangkan si grounded teori yang awalnya aslinya dari buku pakemnya gimana gitu ya yang di Madura berubah dengan kondisi yang ada sekarang. Tapi itu menelitinya sekali lagi ya yang perlu kalian pahami, penelitian etnografi itu penelitian yang lama, tidak penelitian yang singkat karena dia mempelajari suatu budaya. Tadi sudah sempat dibahas sama teman kita ya, Sri tadi kalau nggak salah. Dia bilang bahwa bisa sampai 10 kali turun, ya, tapi itu paling dikit loh. Kalau kalian nggak pernah ketemu, ada pernah bule Malaysia datang ke IAIN, dia menjelaskan dia sampai berapa tahun dia sampai 4 tahun nginep di suku Dayak yang di pedalaman Kalimantan hanya untuk meneliti bagaimana Dayak Borneo. Karena dia meneliti etnografi. 4 tahun meneliti, melihat bagaimana ketua sukunya, interaksinya, konsistensinya, cara berkomunikasinya, cara memimpin. Itu tuh nggak bisa penelitian yang singkat etnografi itu. Nah, karena itu tadi, dia melihat konsistensinya. Nah, tapi penelitian mau dia etnografi, mau itu dia naratif, mau itu fenomenologi, kapan kamu dinyatakan berhenti meneliti, itu tergantung rumusan masalah yang kamu buat, dan tergantung juga sampai mana kamu menjawab rumusan masalah itu secara detail. Jadi penelitian itu bisa seumur hidup, saking ini penelitian yang ngelihat konsisten, ngelihat perkembaruannya apa, tapi bisa berhenti kapan aja.
Tapi biasanya kalau terlalu cepat berhenti, penelitianmu nggak mendalam. Karena dia kualitatif. Kualitatif tuh nggak bisa cepat menyimpulkan. Beda sama kuantitatif ya. Kalau kuantitatif kemarin kan keluar angka udah bisa langsung nyimpulin. Ada hubungan, ada pengaruh, selesai. Tapi kalau kualitatif, kalau kamu cepat menyimpulkan, cepat menginterpretasi, tapi kemudian ya, selesai penelitian kamu menemukan hal lain, tapi hal ini ternyata mempengaruhi hasil rumusan masalahmu. Nah, itu bisa jadi kamu belum terlalu cukup waktunya untuk meneliti, masih kurang mendalam. Nah, itu bedanya. Jadi bisa untuk dipertimbangkan, silahkan. Ya. Dan jangan takut untuk melakukan narasi, fenomenologi, etnografi ya. Tadi kan sudah dibilang sama Bu Bella bahwasanya bisa berhenti kalau tujuan atau pertanyaan penelitiannya itu sudah terjawab. Jadi nanti kalian silakan tentukan batasan penelitian kalian itu seperti apa. Jadi ada penelitian yang longitudinal, itu yang lama, ada juga yang tidak longitudinal gitu. Jadi yang tidak terlalu lama sesuai dengan rumusan masalah, pertanyaan penelitian dan batasan permasalahan kalian itu seperti apa. Jadi jangan takut kalau etnografi itu pasti lama, enggak. Tergantung dengan tujuan penelitian kalian itu apa yang mau diungkap. Karena nggak semua penelitian etno dan fenomenologi itu penelitian longitudinal. Jadi nggak usah takut ya. Nanti udah kuantitatif aja lah yang cepat, nggak mau kualitatif, enggak gitu konsepnya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Tenang kok, kuantitatif, kualitatif itu dua metode yang menyenangkan. Jadi nggak usah takut. Jadi ditanamkan di hati, di pikiran bahwasanya metodologi penelitian ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Kenapa saya bisa bilang menyenangkan? Karena kalian bisa mendapatkan sesuatu yang baru yang orang lain belum tentu dapat. Jadi kalian ada rasa kepuasan tersendiri. Ternyata saya ini lebih tahu duluan dibandingkan orang lain. Nah, itu ada rasa kepuasan tersendiri ketika melakukan penelitian. Jadi nggak usah menjadi momok ketika nanti di semester akhir, aduh mau kualitatif, mau kuantitatif, mana ya gitu. Nggak usah khawatir, dua-duanya itu sama-sama mengasihkan. Harus karena ketika kita melihat sesuatu objek, sesuatu subjek, kalau kita udah berprasangka dulu, ujung-ujungnya kan sesuai dengan pikiran kita kan. Kalau kita sudah berpikiran negatif terkait dengan suatu hal, ujung-ujungnya hal negatif juga yang datang sama kita. Maka selalu berpikiran positif bahwasanya metodologi penelitian ini adalah hal yang menyenangkan dan emang asik gitu. Ketika bisa mengungkapkan sesuatu, bisa mendapatkan makna yang baru terkait sebuah peristiwa, itu membuat kita semakin dewasa. Jadi kalau mau cepat dewasa, lakukanlah kualitatif. Gitu. Ini adalah salah satu proses pendewasaan diri, saya bilangnya. Dan karena memang kalau penelitian narasi, histori ya, atau penelitian kualitatif terkait dengan budaya, ada kata-kata yang saya kutip dari bukunya si Norman sama Lincoln bahwa dia bilang begini, masa lalu itu enggak akan pernah berhenti bertutur untuk masa kini. Keren nggak tuh? Kalau dipikir-pikir, budaya-budaya masa lalu itu akan mempengaruhi kita di masa sekarang. Dan semua hal yang kita pandang lazim, itu sejatinya merupakan produk dari proses yang menyejarah dan kontemporer. Jadi yang kita value kita yang sekarang, sesuatu yang menurut kita lazim, sesuatu yang menurut kita lumrah, itu sebenarnya produk dari masa lalu dan keterbaharuan di masa sekarang. Itu maka dia dibilang menyejarah dan kontemporer. Nah, ketika kita ingin menjadi bagian dari sebuah sejarah, mendapatkan sesuatu pemaknaan yang baru, fenomenologi dan etnografi ini adalah salah satu cara ketika kalian ingin mendapatkan makna-makna itu semua. Maka saya bilang ini tuh mengasihkan dan mendewasakan. Gitu ya, Bu Bella ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Setuju pendapat. Karena itu ya, kata kuncinya kalau kualitatif kan dia lebih banyak interaksi dengan sampel ya. Tadi kan udah dilihat wawancara, observasi, dan penekanan studi dokumentasi. Pasti kalian akan banyak belajar lebih dewasa, udah jelas. Karena kalian langsung berinteraksi dengan manusia di sana. Akan banyak berinteraksi dengan manusia selama penelitian itu berlangsung. Jadi pasti prosesnya mendewasakan di sana, betul. Dan kalau kualitatif, pasti kamu akan jeli melihat hal-hal yang detailnya. Detailnya tuh menggambarkan rumusan masalah tadi secara detail ya, itu pasti prosesnya yang panjangnya di situ. Betul. Sependapat dengan itu.
Oke, ada lagi? lagi yang mau ditanyain? Atau mau dibahas, teman-teman? Kalau sudah clear, boleh sambil buka kameranya dulu, kita akan foto bersama. Ini kalian dari awal sampai akhir masih pakai nama sesuai siakat ya, biar saya nggak bingung, nggak kenalin nanti di absensi siakat soalnya. Boleh buka dulu kameranya, biar saya tahu siapa yang hadir.